Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun saya akan baca satu persatu di kolom komentar ya. Nah, ini ada salah satu teman kita ataupun sedulur kita ya, Kung Mania ini saya bertanya, ada akunnya @riko_cahyono9951. Jadi dari akunnya Riko Cahyono 9951 dia bertanya seperti ini untuk teman-teman semua. Jadi ini seputaran katuranggan ini kayaknya ini, atau burung perkutut katuranggan ini. Saya beli burung perkutut katuranggan Noroyono, dipelihara beberapa hari sekitar 7 harian, kok kepalanya kembali normal ya. Mohon jawabannya sepuh, sesepuh itu maksudnya. Jadi Mas Riko Cahyono ini membeli burung perkutut katuranggan Noroyono. Noroyono itu yang kepalanya nunduk ke bawah itu, dipelihara beberapa hari sekitar 7 harian kok kepalanya kembali normal ya. Jadi untuk burung perkutut yang katuranggan sifat ya, sifat ya. Saya menyebutnya katuranggan sifat ataupun katuranggan fisik ya. Karena katuranggan ada beberapa katuranggan fisik, katuranggan sifat, katuranggan suara dan lain sebagainya. Jadi katuranggan itu dibagi berbagai macam ya. Kalau katuranggan kayak sifat, kayak fisik sama sifat itu ya, yang kepalanya menunduk selalu ke bawah itu namanya Noroyono. Kalau yang menunduk ke atas kan Bodronoyo. Katuranggan Noroyono yang ke bawah, Bodrono yang ke atas, seperti itu menunduknya ya. Jadi kayak kuda laut seperti itu. Tetapi kalau saya mengamati, kalau burung perkutut kita pahami terlebih dahulu, perkutut katuranggan Noroyono itu kalau bertenggernya itu selalu mematung. Mematung istilahnya kayak kuda laut, kayak dia itu mematung istilahnya anteng ya, anteng. Karena apa saya nggak tahu, karena memang dia ndungkluk di sini begini, kadang juga tegap seperti itu. Tapi banyak Noroyono itu yang istilahnya nyancing. Nyancing itu istilahnya permanen ya. Jadi kalau di sini istilahnya katuranggan Noroyono kok tidak permanen, itu juga bisa banyak penyebabnya, karena banyak karena faktor perawatan juga bisa, faktor lingkungan juga bisa. Lingkungan terlalu lama juga tidak cocok untuk burung perkutut yang katurangan, apalagi yang katurangan berkodam, berzoni dan lain sebagainya. Karena saya pernah mengalaminya. Burung perkutut katurangan yang bersifat tabiat ataupun katurangan fisik, katurangan sifat seperti tadi Noroyono, di tempat ramai otomatis burung perkutut juga akan istilahnya tidak nyaman, tidak mengeluarkan sifat aslinya seperti itu. Tetapi kalau di tempat yang sepi, burung perkutut itu mengeluarkan sifat aslinya seperti burung perkutut pas kita beli pertama kali atau pas di tempat sebelumnya kita mahari, seperti itu ya. Tapi untuk burung perkutut yang di sini kok berubah sifat setelah dipelihara 7 hari dari Mas Riko Cahyono ini, karena ya tadi faktor perawatan juga bisa, faktor faktor makanan juga bisa, faktor tingkat birahi, tingkat emosi burung perkutut itu juga bisa. Karena banyak faktor juga ya. Faktor lingkungan di sekeliling kita itu ramai apa tidak disesuaikan. Pas kita beli di tempat sebelumnya itu di tempat sepi atau di tempat ramai. Tapi biasanya yang pernah saya mengalaminya, burung perkutut katuranggan yang bersifat seperti itu ditempatkan di tempat sepi yang tidak begitu ramai, yang memang tidak mengganggu sifat aslinya burung perkutut tersebut. Istilahnya seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu bisa berubah, itu bisa karena memang burung perkutut itu permanen Noroyono asli, ada juga yang tidak tembus seperti itu. Kalau Noroyono asli otomatis tembusannya itu seperti itu. Dan seperti burung perkutut yang lain, sifatnya bisa berubah-ubah seperti katuranggan sifat ataupun katuranggan perilaku ya. Seperti contohnya perkutut mujur itu kan ya juga sifatnya nengkrengnya itu sejalur sejajar sama burung sama tangkringan. Apalagi ada juga perkutut Jogoboyo, tidurnya di
depan di pintu sangkar burung perkutut atau di bawah ataupun di apa ya istilahnya ning jabone basa Jawane ning daleme pintu burung perkutut yang sifatnya mitos maupun faktanya menjaga sang pemilik burung perkutut tersebut itu juga bisa berubah karena bisa faktor tangkringnya kurang nyaman, tangkringannya kurang nyaman dan lain sebagainya. Dan banyaklah faktor sifat yang seperti Bodronoyo, Noroyono itu bisa berubah-ubah karena cuaca, karena lingkungan, karena perawatan juga bisa, karena polanya itu perawatannya itu tidak cocok untuk burung perkutut tersebut juga bisa. Kalau di segi apa ya istilahnya yang tidak terlihat itu bisa jadi si burung perkutut itu menyesuaikan pemiliknya. Bisa juga di sisi lain yang kita tidak tahu ataupun yang istilahnya sisi apa kalau kita bicara soal kodam sama zoni, kodamnya itu hilang, zoninya hilang, tinggal apa istilahnya itu istilahnya kalau nganu tinggal apanya ya cawar lah istilahnya, karena ditempatkan di tempat yang tidak sesuai mestinya si burung perkutut itu menghuni seperti itu. Kalau untuk di segi apa zoni sama kodam seperti itu yang menurut pengalaman saya pribadi seperti itu. Karena itu kita harus tahu perawatannya tidak disamaratakan kepada burung-burung perkutut yang lain, ada dibedakan ya. Apalagi kalau burung perkutut itu biasanya itu tidak cocok untuk sangkar-sangkar yang berbau besi, yang saya pahami seperti itu. Kita pelihara burung perkutut yang katuranggan, entah itu yang bersifat zoni, kodam dan lain sebagainya yang kita tidak tahu ya. Kita tahunya hanya perasaan kita. Kita memelihara burung perkutut yang bersifat zoni, kodam hanya bisa dirasakan di hati saja ataupun di perasaan saja sama penglihatan. Kalau katuranggan yang bersifat ada di tubuh badan ataupun katuranggan yang seperti Satrio Pinayungan, Kantong Semar, seperti Gendawa Sabdo, Cendolo Sabdo, Wilis ataupun Songgo Buwono dan lain sebagainya itu kan bisa dinikmati melewati mata. Kita bisa melihatnya, oh katuranggannya di sini, ciri matinya di sini, dan kita bisa menikmatinya itu lewat mata. Terus hati kita kan otomatis tergugah senang, oh aku duwe katuranggan yang ini, hati kita senang, otomatis membuat apa ya istilahnya sisi positif kita juga terpancar aura yang senang. Kalau kita senang otomatis di kehidupan kita juga akan berjalan dengan baik juga. Nah logikanya seperti itu. Itu yang dari segi katuranggan yang bisa terlihat. Kalau yang katuranggan yang tidak bisa terlihat ataupun katuranggan sifat dan lain sebagainya itu menyesuaikan diri yang sang pemiliknya. Yang tadi yang katuranggan sifatnya mujur ataupun perilakunya mujur ataupun perilakunya yang apa istilahnya Jogoboyo tadi ataupun katuranggan Jogoboyo tadi ataupun katuranggan Noroyono, perkutut katuranggan Noroyono ataupun Bodronoyo dan lain sebagainya. Ada lagi sekarang yang katuranggan baru yang dulu di primbon Jawa tidak terdata, itu ada katuranggan Semar Lungguh. Semar Lungguh itu juga bisa pada waktu-waktu tertentu yang kita tidak bisa melihatnya karena ekor di burung perkutut tersebut itu digelar awalnya itu ekornya itu kayak sajadah gitu loh, jadi dia itu menunduk ke bawah tapi ekornya itu kayak digelar di depannya atau kayak sajadah kayak orang yang lagi timpoh gitu loh, seperti itu. Nah itu bisa juga dengan orang menyebutnya itu Semar Lungguh. Ada juga orang di sisi medisnya ada juga yang perkutut itu ternyata perkutut yang kram dan terpaku, duduk terpaku seperti itu, ngancing istilahnya seperti itu ya. Banyak tergantung kita melihat dari sisi mananya, dari sisi supranaturalnya ataupun kita bisa melihat dari sisi medisnya ataupun apa istilahnya di alamnya seperti itu ya. Jadi ada sisi yang lain kita bisa melihatnya seperti itu. Karena kalau kita membicarakan soal burung perkutut tidak ada habisnya. Dari segi katuranggan, dari segi irama, dari segi apa istilahnya
katuranggan, irama, zoni dari segi bahasanya kodam dan lain sebagainya itu tidak ada habisnya, dari segi perkutut lomba, gacoran dan lain sebagainya. Jadi dari segi perawatannya juga akan beda, dari segi dia manggungnya juga akan beda, dari segi kita mengambilnya dari segi karo katuranggan kan bisa dilihat, dirasa, kita senang. Kalau perkutut yang gacoran ataupun irama kita juga bisa melihat, mendengar dan dirasa. Bedanya itu. Kalau perkutut yang katuranggan bisa dilihat dan dirasa di hati, kita senang. Kalau burung perkutut yang gacoran kita bisa melihat, mendengar dan kita juga senang. Ini intinya sama. Intinya kan dari menyenangkan diri kita sendiri untuk menyenangkan hati kita sendiri, seperti itu. Pada garis besarnya sama. Mau perkutut katuranggan, mau perkutut gacoran, mau perkutut irama dan lain sebagainya, itu garis besarnya itu menyenangkan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah senang, otomatis kita terpancar aura-aura yang positif. Nah, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan, mau perkutut katuranggan, mau perkutut gacoran, mau perkutut istilahnya irama, ataupun perkutut goib, kodam, joni dan lain sebagainya yang orang mempercayainya tersebut, itu intinya menyenangkan diri kita sendiri ataupun menyenangkan orang lain di sekitar kita ataupun teman-teman kita, sehingga kalau kita senang otomatis terpancar aura yang positif, sehingga kita akan bagus di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk semuanya yang sudah menyimak video ini, terima kasih. Pokoknya tetap semangat. Saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi, kemudahan selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya salam rahayu, salam kumaninya, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam guyub rukun selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.